Kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan keragaman pola yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan indikator ekonomi konvensional. Variasi geografi mulai wilayah metropolitan, agraris lahan kering, pesisir, hingga daerah rawan bencana membangun tekanan struktural yang berbeda terhadap rumah tangga miskin. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan untuk memahami kemiskinan sebagai fenomena spasial yang memengaruhi strategi nafkah, etika bertahan, serta praksis sosial di berbagai tipologi wilayah. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan pokok. Satu, bagaimana ruang geografis membentuk beban ekonomi dan strategi adaptasi masyarakat miskin? Dua, bagaimana praktik bertahan hidup dan infrastruktur sosial bekerja sebagai respons terhadap tekanan ruang dan ketidakpastian pendapatan? Penelitian bertujuan mengidentifikasi dialektika ruang, pola rasionalitas ekonomi harian, serta dinamika praksis sosial yang menopang rumah tangga miskin. Selain itu, penelitian diarahkan untuk menghasilkan kerangka analitis yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis spasial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara mendalam pada 60 responden di 12 wilayah. Data dianalisis menggunakan NVivo melalui proses coding tematik dilengkapi observasi kontekstual untuk menangkap ritme nafkah, infrastruktur sosial, dan tekanan ruang. Validitas dijaga melalui triangulasi narasi antar responden dan verifikasi temuan di lapangan. Analisis terintegrasi menghasilkan 3 temuan besar yang menggambarkan struktur pengalaman kemiskinan sebagai filsafat ruang dan bertahan hidup. Pertama, dialektika ruang, ongkos jarak, risiko, dan akses kemiskinan terbukti dikonstruksi secara spasial. Di wilayah urban industri seperti Surabaya, Gresik, Malang, dan Kediri, beban terbesar bukan hanya rendahnya pendapatan, tetapi ongkos mobilitas harian yang menggerus pendapatan real. Jarak tempat tinggal ke pusat pekerjaan memaksa warga memilih antara tinggal di daerah kumuh yang dekat akses kerja atau di pinggiran dengan biaya transport tinggi, keduanya menciptakan kompromi kualitas hidup. Di wilayah agraris tapal kuda, geografi dan musim menjadi determinan utama. Bondowoso dan Situbondo memperlihatkan pola nafkah yang sangat rentan terhadap siklus panen dan tinggi ombak. Kemiskinan menebal bukan karena rendahnya upah, tetapi karena ritme ruang yang dikendalikan musim. Sementara di Lumajang, memori bencana Semeru menciptakan ekonomi yang defensif. Keluarga enggan berinvestasi jangka panjang dan lebih memilih aset bergerak yang mudah dialihkan ketika risiko meningkat. Kedua, etika bertahan, rasionalitas likuiditas harian penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin tidak beroperasi berdasarkan logika akumulasi modal, melainkan logika likuiditas harian. Belanja eceran, kerja harian, substitusi menu, dan diversifikasi pekerjaan bukanlah irasionalitas, tetapi strategi menjaga arus kas tetap hidup setiap hari. Di Pamekasan, varian unik muncul, sapi berfungsi sebagai aset hidup yang berperan sebagai tabungan, jaring pengaman, sekaligus modal simbolik. Ini adalah mekanisme menabung yang lebih stabil dibanding menyimpan uang tunai yang rentan tergerus kebutuhan mendesak. Ketiga, praksis sosial, infrastruktur kepercayaan dan patronase. Ketika negara absen, masyarakat membangun infrastruktur sosial sebagai pengganti sistem formal. Utang warung, arisan mikro, serta sistem patronase religius menjadi modal penting. Di Pamekasan dan wilayah Pandalungan, peran kiai sangat menonjol, menjadi mediator, patron ekonomi, sekaligus akses utama menuju bantuan sosial. Namun, modal sosial ini memiliki biaya. Kewajiban timbal balik dalam hajatan dan kegiatan komunal membebani rumah tangga yang pendapatannya tidak stabil. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami tanpa memeriksa ruang, ritme nafkah harian, serta jejaring sosial yang menopang keberlangsungan hidup. Dialektika ruang, etika bertahan, dan praksis sosial bukan 3 aspek terpisah, tetapi jaringan yang saling menguatkan dan membentuk wajah kemiskinan yang khas di setiap wilayah Jawa Timur.